Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Vita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi seperti kita ketahui itu kan setiap murid itu karakteristiknya bermacam-macam ya Bu. Apalagi di kelasnya Bu Eni ini ya banyak sekali, beragam sekali. Tentunya ada anak yang lebih mudah menyerap dengan audio, ada yang lebih mudah menyerap dengan visual, ada juga yang perlu dengan kinestetiknya atau harus gerakan-gerakan begitu. Jadi seidealnya itu kita itu sebagai guru, kita itu mengidentifikasi kebutuhan mereka, kemudian kita mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Selamat pagi Bu Eni Sianti. Selamat pagi Bu Vita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Vita. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita sudah merencanakan untuk hari ini kita akan melaksanakan praktek pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional berdasar LPP yang sudah panjenengan susun. Ya, kira-kira nanti persiapan untuk melaksanakan RPP yang sudah panjenengan susun ada kendala atau tidak? Tidak ada kendala sama sekali karena sudah sangat dibantu dan dibimbing oleh Bu Vita tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti di pembelajaran, apa tujuannya? Tujuannya nanti dengan mencermati video diharapkan siswa nanti dapat menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Kemudian ketika mengamati gambar, siswa juga dapat mengerti, memahami tentang perbedaan sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku begitu. Kemudian dengan mencermati gambar juga nanti siswa dapat menentukan jenis sudut apa pada gambar sudut tersebut. Oh ya, jadi nanti materinya tentang sudut ya Bu ya? Iya. Ya, untuk agar tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai, area pengembangan apa yang hendak dicapai khususnya pada pembelajaran tentang sudut kali ini? Oke. Untuk nanti itu saya mencoba melaksanakan pembelajaran dengan klasikal dulu karena di kelas saya itu sangat beragam sekali gaya belajar peserta didik di kelas saya. Jadi pertama saya akan melaksanakan untuk yang gaya belajar anak yang auditory, saya akan klasikal dulu, kemudian nanti saya akan putarkan video untuk anak peserta didik saya yang gaya belajarnya video, visual, auditory. Kemudian nanti juga anak-anak nanti akan saya tunjuk untuk maju ke depan mempraktekkan berbagai macam sudut. Itu untuk gaya belajar anak yang kinestetik, begitu Bu Vita. Oh ya, itu untuk pembelajaran yang diferensiasi. Betul. Oh ya, jadi untuk proses pembelajaran pada hari ini nanti Bu Eni fokus ke diferensiasi Sosial proses. proses. Oh iya, proses. Oke. Kemudian untuk yang pembelajaran sosial emosionalnya, kita fokus ke apa hari ini? Ke sosial emosional nanti ketika saya masuk, saya akan mencoba untuk bagaimana menggali kesadaran dari diri siswa saya. Saya akan membagikan kertas untuk menuliskan perasaan mereka pada saat dari rumah itu seperti apa. Kemudian saya akan mencoba ketika mengumumkan itu perasaannya bagaimana. Nanti setelah itu nanti saya akan putarkan musik yang mungkin bisa membantu untuk lebih menyeimbangkan untuk emosional anak tersebut. Kemudian nanti juga saya akan meminta umpan balik dari siswa saya. Oh ya, apakah untuk sosial emosional hanya fokus ke kesadaran diri saja? Itu tidak Bu, nanti juga ada yang lainnya, yaitu nanti keterampilan relasinya juga akan saya tampilkan ketika anak peserta didik saya sedang melaksanakan kegiatan diskusi. Oh ya, jadi nanti ada kegiatan diskusi untuk meningkatkan kompetensi
keterampilan berrelasi pada diri siswa ya. Luar biasa. Untuk setelah tadi apa yang dipersiapkan Bu agar rencana yang sudah Bu Eni susun dengan sangat bagus ini bisa terlaksana dengan baik nantinya? Ya itu tadi Bu, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, anak-anak saya untuk kesadaran diri itu, anak saya akan pegang kertas untuk menuliskan perasaan mereka. Kemudian saya akan putarkan musik untuk relaksasi. Kemudian untuk keterampilan berrelasinya, ketika berdiskusi saya juga akan sebagai fasilitator di antara mereka. Oh ya, jadi sudah dikemas ya. Semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Alokasi waktunya cukup dan juga anak-anak semoga bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran secara lebih bermakna. Iya Bu, semoga hasilnya seperti yang diharapkan itu ya. Oh iya, oke. Nanti kita lanjut ke tahap observasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang dengan di kelas. Terima kasih. Iya. Yang tadi sudah mendapatkan kertas ini? Sudah. Ditulis namanya? Sudah. Sekarang coba tuliskan perasaan kalian di rumah tadi. Apa kalian sedih, apa kalian marah, atau kalian bahagia? Kalian tuliskan perasaan kalian di dalam kertas ini tadi. Tuliskan perasaan kalian di dalam rumah tadi bagaimana? Di bawah nama. Gambar saja, gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 apa kabar? Semangat pagi. Hari ini apa yang tidak masuk? Okta, ya. Wajib. Ya, semoga kita doakan, semoga teman-teman kita sehat dan kembali ke sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan salah satu memimpin berdoa. Berdoa dulu. Silakan berdiri dulu. Ayo tambah semangatnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Hiduplah Indonesia Raya, satu dua tiga. Duduk yang tegak, jangan gojek. Pensilnya diletakkan dulu. Masuk ya. Pensilnya letakkan dulu. Bukunya ditutup dulu. Monika, pensilnya diletakkan dulu. Semuanya dipejamkan matanya. Pejamkan matanya. Yuk, pejamkan dulu matanya. Marem dulu. Bareng dulu. Nah, dengarkan pelan-pelan, dengarkan dengan santai, dengan rileks. Merem, dipejamkan matanya. Katakan pada diri sendiri dalam hati. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya senang. Saya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Saya buang semua kemarahan dan kesedihan saya. Hari ini saya akan semangat dan lebih bahagia lagi
kita memberi umat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Gita. Alhamdulillah. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Eni. Kita akan membahas tentang pengalaman Bu Eni kemarin hari Jumat yang telah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Baik kita silakan. Ya, jadi dari percakapan ini nanti kira-kira harapannya Bu Eni apa nanti setelah kita melakukan percakapan ini nanti Bu Eni mendapatkan apa dari percakapan
diharapkan nanti bisa memberikan perbaikan terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Eni. Untuk pembelajaran kemarin Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional kemarin yang kita coba Bu, atau Bu Eni coba terapkan di kelas 3 itu gambarannya seperti apa kemarin Bu? Bisa diceritakan sedikit Bu? Oh iya, mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan kemarin ya Bu di kelas saya kemarin ya. Memang anak-anak saya memang seperti itu, mungkin karena dari berbagai aspek ya, jumlah muridnya juga banyak 26 dan mayoritasnya adalah laki-lakinya ada 20 dan perempuannya ada 6. Jadi mungkin itu juga menjadi faktor tidak optimalnya pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Iya, jadi menurut Bu Eni, kira-kira hal-hal apa saja yang membuat pembelajaran kemarin masih belum bisa optimal? Mungkin saya belum menguasai bagaimana pengkondisian kelas saya, mengelola peserta didik saya. Oleh karena itu terjadi siswa-siswi saya tidak fokus ke saya, begitu kita. Kemarin pengamatan yang saya lakukan untuk pembelajaran sosial emosionalnya, apakah menurut Bu Eni kemarin sudah bisa maksimal? Belum. Menurut saya belum. Kemarin itu masih ada beberapa anak yang tidak fokus, ada yang masih belum paham maksud dari yang saya lakukan kemarin, sehingga anak-anak masih ada yang tertawa Didengarkan musik ya, itu ya? betul. Ketika saya berikan narasinya untuk mengiring supaya anak-anak itu perasaannya lebih terbuka lagi, mungkin suara saya juga kurang lembut karena jumlah murid saya yang banyak itu, kemudian mereka gojek ya Bu istilahnya, tidak mendengarkan saya. Untuk melembutkan suara itu mungkin power saya itu terlalu kuat begitu, jadi kurang lembut begitu ketika memberikan narasi tersebut. Iya, jadi untuk mindfulness kemarin beberapa anak belum bisa fokus gitu ya, karena mungkin memang konsentrasinya kurang dan juga narasi dari Bu Eni merasa kurang lembut. Iya betul sekali, saya merasa kurang lembut begitu. Ya, untuk penerapan diferensi prosesnya Bu, apakah sudah diterapkan sesuai dengan RPP kemarin? Sebagian sudah, mungkin yang untuk bagian diskusinya mungkin seperti saya kurang serp begitu. Mungkin ada menurut kita, mungkin dari pengamatan kita kemarin ada hal yang harus saya optimalkan begitu. Kurang serpnya di bagian mana Bu? Ya ketika anak-anak itu diskusi, itu malah anak-anak ada yang berlari ke kelompok tetangga, ada yang kemana-mana berkeliaran seperti itu. Jadi mereka tidak fokus dengan kelompoknya sendiri. Pun ketika mereka harus presentasi, ketika temannya presentasi, yang kelompok yang lain itu tidak menyimak. Mungkin itu juga bagian dari saya sendiri yang kurang dalam pengkondisian kelas saya sendiri. Jadi Bu Eni merasa pengelolaan kelas terutama saat kegiatan diskusi itu belum bisa maksimal gitu ya. Betul. Anak belum bisa fokus pada kelompoknya masing-masing, dan juga saat ada yang presentasi kelompok lain kurang memperhatikan. Betul. Untuk pengelolaan kelas, berarti kemarin Bu Eni mengalami kesulitan di pengelolaan kelas ya. Betul. Nah, kira-kira untuk pengelolaan kelas sendiri kemarin memang ada beberapa anak yang kurang fokus begitu, asik sendiri. Kira-kira kalau menurut Bu Eni, solusi apa yang sekiranya bisa Bu Eni coba terapkan agar siswa di kelas 3 itu lebih optimal dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pengelolaan kelasnya bisa lebih efisien? Mungkin saya perlu tambahkan SPM, mungkin kira-kira lebih apakah itu juga mungkin bisa membantu mereka ya Bu ya nanti. Iya, jadi memang
ya Bu ya, yang saya amati kemarin hanya ada tidak semua kelompok itu ikut aktif, hanya 1-2 kelompok yang mungkin satu kelompoknya itu aktif saling membantu dalam mengerjakan soal-soal diskusi yang saya berikan. Oh ya, jadi dari beberapa kelompok, dari 5 mana kemarin Ibu? Dari 5 kelompok yang Bu Eni buat, baru 2 kelompok yang ibaratnya anggotanya sudah full ikut diskusi secara aktif gitu ya. Untuk yang 3 kelompoknya masih kurang gitu ya Bu. Kira-kira untuk meningkatkan keaktifan murid dalam hal berdiskusi itu menurut Bu Eni apa kira-kira caranya? Saya berikan sedikit motivasi bagaimana tentang cara menyampaikan ketika diskusi, bagaimana mereka menemukan solusi dari masalah itu. Kemudian mungkin saya juga akan mengubah daftar kelompok yang ada di itu, mungkin bisa membantu mungkin ya Bu. Kan belum saya terapkan, nanti akan saya coba terapkan. Memotivasi anak dulu ya. Kemudian nanti kalau misalnya memang belum optimal, coba pindah-pindah muridnya ke kelompoknya. Nah kemarin di awal di pasca di pra observasi, sebelum kita melakukan observasi di kelas, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang Anda lakukan adalah diferensiasi proses, di mana kemarin ada kegiatan ceramah ya, metode ceramah, kemudian penayangan video dan juga praktek sudut dengan menggunakan anggota badan ya, kemudian KSI-nya kesadaran diri dengan memutarkan musik, dan juga KSI keterampilan berrelasi dengan diskusi kelompok tadi. Nah kira-kira untuk area pengembangan yang menjadi fokus Bu Eni 3 tadi, apakah sudah maksimal semua untuk ketiganya? Mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya akan saya coba mungkin begini Bu, media pembelajarannya. Mungkin ada anak yang kurang tertarik dengan media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian nanti juga akan saya tambah dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar anak untuk memudahkan anak dalam menangkap pelajaran yang saya berikan. Oke, itu berarti untuk yang diferensiasi prosesnya ya, jadi medianya ditambah, dan juga karena kemarin baru siswa ya, kita tambah dengan benda-benda konkret untuk mengenalkan sudut. Kalau untuk area pengembangan di kesadaran dirinya, nanti anak fokus juga terhadap perasaan mereka. Karena menurut saya itu kan banyaknya laki-laki, mungkin saya akan ajak anak untuk melihat pembelajaran di luar, melihat sekitar di luar kelas gitu, mungkin mereka juga bisa terbantu emosinya seperti itu. Jadi biar lebih rileks Ya. dari gitu Bu. Oke, untuk kalau misalnya masih menggunakan cara yang kemarin, berarti yang diperbaiki tadi ya volume suara, intonasi suara, kemudian musiknya Ya, di durasinya ditambah. ya, karena mungkin anak baru mau rileks, musiknya udah berhenti gitu. Jadi menambah itu ya. Kemudian kalau untuk diskusi tadi juga sudah kita sampaikan ya, mungkin ada beberapa yang akan dilakukan oleh Bu Eni tadi. Nah untuk yang diferensiasi proses tadi dengan menggunakan media dan benda-benda konkret tadi, tujuannya berarti apa Bu? Jadi agar anak bagaimana? Agar anak udah melihat yang tertanam di anak. Oh, jadi lebih mudah memahami sudut itu ya, materi sudut. Kemudian ukuran keberhasilannya untuk mengetahui kalau anak itu sudah paham tentang sudut, itu dari Ibu Eni lihat dari apa? Ya ketika nanti diberikan tes balik seperti itu, Dari dan post testnya evaluasi akhir. iya Bisa
nanti sebelum BAT kita coba gitu. Kemudian untuk yang kesadaran diri tadi berarti tujuannya agar siswa lebih apa Bu dengan kita melatih mindfulness kesadaran diri? Anak lebih peka perasaannya dengan keberadaan di sekitar, begitu dengan emosinya, dengan orang-orang di sekitarnya, nanti bermanfaat ketika mereka di rumah maupun di sekolahnya begitu. Oke, untuk ukuran keberhasilannya, jadi dalam artian kita bisa tahu kalau anak itu sudah fokus atau sudah siap untuk belajar itu kita lihat dari apa? Ketika anak sudah tenang seperti itu, perasaannya sudah tenang, kita gali perasaan mereka sudah tenang dan sudah bisa fokus kepada saya yang di depan, mungkin saya bisa mulai proses pembelajaran saya. Oh ya, berarti kalau ibaratnya mereka sudah kondusif, itu berarti mindfulness atau kesadaran diri yang Bu Eni terapkan sudah masuk ke dalam diri siswa gitu ya. Untuk ini pendukung yang Bu Eni butuhkan apa kalau untuk penerapan mindfulness ini? Mungkin dari saya sendiri, kemudian mungkin dengan sarana di sekolah yang nanti saya bisa gunakan pembelajaran di kelas saya, kemudian juga dengan siswa di kelas saya tentunya. Kalau untuk dari Bu Eni berarti tadi dari cara intonasinya tadi. Kalau untuk sarana dari sekolah yang Bu Eni harapkan apa? Berupa apa? Ya nanti misalnya di sini ada benda-benda konkret yang bisa saya bawa untuk saya pinjam untuk di kelas. Soalnya kan kalau siswa itu kan lebih ke realnya. Oh itu termasuk sudut seperti itu yang ada di sekolah-sekolah di sini. Saya bisa ajak anak untuk berkeliling atau mungkin untuk benda-benda yang bisa saya pajang di kelas, saya pajang di kelas. Oke, kemudian untuk yang keterampilan berrelasi tadi, berarti hendaknya itu harapannya Bu Eni semuanya aktif berdiskusi begitu ya? Iya, kalau mau harapan saya seperti itu, semuanya anak itu bisa percaya diri dengan pendapatnya masing-masing, juga menghargai pendapat teman, juga mungkin mereka akan bisa lebih berani untuk menanggapi pendapat teman kelompoknya yang lain, seperti itu harapan saya seperti itu. Oh ya, kemudian itu waktunya untuk tadi beberapa diferensiasi status kesadaran diri dan juga keterampilan sosialnya tadi berarti akan diterapkan kapan? Satu semua kan? Satu semua, kemudian ini kan sudah mau kenaikan kelas juga, mungkin saya juga akan terapkan di tingkat bagi anak didik saya yang sekarang masih di kelas 2, itu kan juga lumayan banyak Bu, itu mungkin saya terapkan di siswa saya. Jadi trik-trik apa kiat-kiat yang sudah Bu Eni pelajari dengan siswa yang sekarang karena jumlahnya juga imbang kalau lebih banyak nanti kita akan Bu Eni coba terapkan juga di tahun pembelajaran yang akan datang gitu ya. Oh ya, luar biasa ya Bu. Jadi itu ya beberapa apa namanya Bu Eni bisa menemukan sendiri dari pembelajaran yang sudah Bu Eni lakukan. Oh, kekurangan saya di sini, kelebihannya di sini, dan Bu Eni juga sudah menemukan beberapa alternatif atau cara yang sekiranya bisa diterapkan untuk perbaikan dari pembelajaran setelahnya nanti gitu ya. Saya berharap Bu Eni bisa memperbaikinya di hari Sabtu. Kemudian saya penasaran Bu, setelah jenengan nanti mencoba mempraktekkan alternatif yang kita temukan tadi, kira-kira nanti hasilnya bagaimana? Saya juga penasaran. Ya, nanti bagaimana hasilnya kita coba berbincang lagi untuk membahas apakah alternatif yang Bu Eni rancang tadi bisa dalam hal meningkatkan pembelajaran interaksi dan juga fokus pada pengelolaan kelas ya. Ya, terima kasih sekali Bu Eni untuk waktunya. Semoga berhasil upayanya untuk membuat kelas 3 lebih kondusif lagi. Semangat ya Bu Eni. Semangat Bu Vita, terima kasih.
kasih juga untuk kita karena sudah memberi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya juga lebih baik untuk saya pribadi dan untuk kelas saya selanjutnya. Ya Bu Eni, tadi kita sudah melakukan percakapan pasca observasi itu tadi dengan teknik coaching Bu. Jadi saya bercakap-cakap dengan Bu Eni untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada dari diri Bu Eni sendiri. Kira-kira apa yang Anda rasakan saat saya coaching tadi? Apakah merasa tertekan? Apa bagaimana? Ya, begini Bu tadi selama di perbincangan kita tadi saya merasa mungkin menemukan teman sharing begitu ya Bu ya, untuk membantu saya dalam proses belajar mengajar saya di kelas, dan saya merasa sangat terbantu sekali diberikan solusi-solusi yang tentunya sangat saya perlukan dalam untuk melanjutkan pembelajaran saya nanti dan juga ke depannya dan kedepannya lagi. Oke, jadi tadi tidak Bu Eni tidak merasa saya salah-salahkan ya, walaupun tadi kita ibaratnya mencari kekurangan-kekurangan saat Bu Eni mengajar kemarin. Tidak Bu Vita, justru saya merasa berterima kasih sekali karena sudah membantu saya untuk menemukan kekosongan istilahnya, apa yang kurang yang mungkin saya sendiri masih bingung begitu. Dengan perbincangan dengan Bu Vita, saya juga sangat banyak terbantu. Oke, apakah pertanyaan yang saya sampaikan tadi bisa membantu Bu Eni menemukan ide atau ibaratnya memancing ide-ide dari Bu Eni sendiri? Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan Sangat-sangat membantu sekali Bu Vita. Oh ya, oke, terima kasih sekali Bu Eni waktunya. Jadi semoga dari hasil kita praktek pembelajaran, kemudian juga kita melakukan coaching, Bu Eni nanti bisa memperbaiki pembelajaran di kelas Bu Eni dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Puji, demikian praktek pasca observasi yang saya lakukan dengan guru yang saya observasi kemarin dalam observasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kami meminta penguatan dari Bu Puji selaku pengajar praktek dari saya selaku CGP. Apakah mungkin jadi penguatan-penguatan nanti bisa kita jadikan pembelajaran juga, mungkin juga tadi dalam proses coachingnya saya kurang atau proses saya dalam membantu rekan saya itu ada hal-hal yang kurang sesuai. Mohon penguatan dari Bu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Untuk Bu Vita selaku calon guru penggerak angkatan 7, alhamdulillah sudah menyelesaikan pelatihan coaching pada supervisi akademik kegiatan pasca observasi ya. Secara keseluruhan supervisi akademik yang dilakukan Bu Vita sudah baik, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu saya lihat, saya amati berdasarkan hasil pengamatan saya sudah secara keseluruhan sudah terpenuhi, sudah baik. Mulai dari kemitraan tadi Bu Vita sudah memberikan saran secara tidak langsung ya dengan pertanyaan. Kemudian pada proses kreatif Bu Vita juga sudah berhasil menggali solusi dari apa yang dibutuhkan Bu Eni. Kemudian Bu Vita juga tadi dari Bu Eni dan Bu Vita yang lebih banyak berbicara Bu Eni ya selaku rekan sejawat yang disupervisi itu juga sudah tepat. Kemudian yang selanjutnya untuk yang memaksimalkan potensi juga sudah pas karena Bu Eni akhirnya bisa menemukan solusi dan mengetahui kekurangannya. Namun
ada sedikit saja mungkin Bu Vita tadi tidak sadar mungkin. Nanti silahkan dicek ulang videonya karena tadi satu kalimat ya Bu Vita mungkin kepleset tadi. Ada kata-kata sebaiknya Bu Eni begini-begini. Terus itu kan kesannya seperti memberi saran ya. Tadi juga ada kata-kata saran gitu kalau nggak salah. Nanti silahkan dicek ulang. Tapi kalau secara keseluruhan di yang selanjutnya itu sudah tertutup. Karena itu cuma hanya satu skrip ya, cuma satu kalimat. Yang selanjutnya sudah tertutup karena setelah itu mungkin Bu Vita sadar mungkin ya. Terus semakin baik. Yang selanjutnya sudah bagus banget karena Bu Vita betul-betul menggali dengan pertanyaan, memberi sarannya itu dengan pertanyaan. Tadi sepertinya terplesetnya karena memberi umpan balik. Nah, pemberian umpan balik itu yang lebih tepat sebenarnya sudah tepat sih Bu Vita, sudah tepat dengan mengulang atau merangkum dari yang disampaikan rekan sejawat, refleksi feedbacknya tadi. Tapi kebablasan tadi ada kata-kata saran dan sebaiknya, nanti silakan dicek. Nah itu yang kurangnya ya, ini sedikit saja itu cuma terpleset mungkin, tapi sudah tertutup dengan yang lain karena secara keseluruhan itu sudah memenuhi bahwa Bu Vita lebih banyak menggali dengan pertanyaan pemantik begitu ya. Kemudian yang satu lagi mungkin atau Bu Vita belum menyadari ya, atau ya dibuka lagi nanti modulnya ya. Di bagian memaksimalkan potensi itu sebaiknya di bagian merasa tidak menurut Bu Vita, yang menyimpulkan itu baiknya rekan sejawat atau Bu Vita? Oh ya, sebaiknya kuncinya. Iya, itu saja. Ya. Jadi sudah tahu ya, yang sebaiknya si koci itu diberi pertanyaan sama Bu Vita. Menurut Bu Eni, kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi apa ya? Cuma itu saja. Kalau yang lainnya sudah oke banget, keren, sudah sistematis. Ya, terima kasih sekali Bu Puji untuk saran dan masukannya serta penguatan, terutama untuk coaching yang saya lakukan ya. Karena memang baru tahap latihan ya, jadi perlu pembiasaan. Kadang kita itu masih greget jadi kadang gregetnya itu kurang bisa terkontrol gitu. Jadi untuk kedepannya untuk coaching yang biasakan pakai pertanyaan ya itu mungkin lebih, ibaratnya saya sudah paham prinsip coaching itu kita harus hanya menggali, tidak memberikan ya. Tapi kadang penyusunan kalimatnya saja yang kurang benar gitu ya. Terima kasih sekali Bu Puji atas penguatannya, sangat berguna untuk kemajuan saya ke depan. Pasti akan teringat selalu tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih Bu Eni. Pangapunten iki menyita waktunya.